Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian dan keluarga besar SMPN 2 Ngurah yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman sekaligus obat hati untuk menjalani hidup di dunia ini. Sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalani semua ataupun sekaligus aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dari pagi, dari mulai subuh bahkan sampai kita tidur pun kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf dan lam satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada banyak sekali keutamaan baca Al-Quran yang bisa diperoleh umat muslim. Di antaranya, yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Tadi sudah dijelaskan di hadis yang pertama, satu kali kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Apakah 10 ini masih sedikit? Tentu saja satu kebaikan saja menurut kita sudah banyak. Bahkan kalau satu kebaikan itu sendiri dikalikan 10, apakah tidak banyak sekali yang kita dapat selama satu hari kita membaca Al-Quran itu. Yang kedua, obat penyakit hati. Bahwasanya manusia selalu diselimuti iri dan dengki akan setiap aktivitas yang dia lakukan. Semisal anak-anak punya teman kalian itu menonjol sekali di kelas, pasti kalian akan iri. Kok saya tidak seperti dia? Kok saya berbeda dengan dia? Nah, itu fungsinya kita membaca Al-Quran. Agar apa? Agar satu, hati kita menjadi tenang, rasanya menjadi sejuk. Karena pada dasarnya Al-Quran diciptakan dan diberikan kepada umat muslim agar menjadi obat hati ataupun obat penenang ataupun sekaligus menjadi penyejuk bagi kita. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Jika kita setiap hari di rumah kita bacakan Al-Quran, dan khususnya adalah surat Al-Baqarah, maka niscaya setan ataupun iblis tidak akan berani masuk ke dalam rumah kita karena rumah kita akan bercahaya. Yang keempat, membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena kalam dari Allah langsung. Bagi seluruh umat Islam yang belajar membaca Al-Quran ataupun sudah lancar
maupun yang kurang lancar atau terbata-bata dalam membacanya. Itu amal ataupun kebaikannya akan terus dihitung, karena Allah tidak mencari yang memaksa diri dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dikhususkan untuk orang yang ikhlas dalam membaca, walaupun membacanya itu terbata-bata. Bukan siapa yang kuat dalam membaca semakin lama semakin bagus, tidak. Tapi Al-Quran dikhususkan untuk siapa yang mau membaca dengan sepenuh hati dan keikhlasan dirinya sendiri. Sesungguhnya ia akan peroleh dua kebaikan berupa dua pahala, yakni pahala sebab membaca dan pahala karena susah payahnya yang mampu ia lawan demi membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu juga membutuhkan keinginan yang kuat dan mau berkorban untuk membacanya. Demikian dari sebuah materi itu, marilah kita di bulan puasa ini, mari kita berlomba-lomba untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Di bulan puasa ini pahala dilipat gandakan 1000 kali. 1000 kali itu dari apa? Dari perbuatan kita. Kita pagi membaca Al-Quran, siang kita baca lagi, sore kita baca lagi, malam kita tadarus, maka pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda menjadi 1000 kali. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.